Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Utami Sadikin dengan NIM 19010054. Saya akan menjelaskan materi mengenai ragam inovasi pembelajaran biologi STEM. Baik, pertama masuk pengertian pendekatan STEM. Pendekatan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics atau STEM merupakan akronim dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Istilah ini pertama kali diluncurkan oleh National Science Foundation atau NSF Amerika Serikat pada tahun 1990-an sebagai tema gerakan reformasi pendidikan untuk menumbuhkan angkatan kerja bidang-bidang STEM serta mengembangkan warga negara yang melek STEM atau STEM literate serta meningkatkan daya saing global Amerika Serikat dalam inovasi iptek. Awalnya istilah yang digunakan adalah SMED, namun diubah menjadi STEM untuk membantu mempromosikannya. Ada 4 disiplin STEM adalah sains, teknologi, teknik, dan matematika, dan dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama yaitu sains, memungkinkan kita untuk mengembangkan minat dan pemahaman tentang dunia kehidupan, materi, dan fisik, serta mengembangkan keterampilan kolaborasi, penelitian, penyelidikan kritis, dan eksperimen. Yang kedua, teknologi, mencangkup berbagai bidang yang melibatkan penerapan pengetahuan, keterampilan, dan berpikir komputasi untuk memperluas kemampuan manusia dan membantu memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Yang ketiga, engineering adalah keterampilan dan pengetahuan untuk mendesain dan mengkonstruksi mesin atau peralatan dan proses yang bermanfaat untuk memecahkan masalah dunia nyata. Yang keempat, matematika, membekali kita dengan keterampilan yang diperlukan untuk menafsirkan dan menganalisis informasi, menyederhanakan dan menyelesaikan masalah, menilai risiko, membuat keputusan berdasarkan informasi, dan memahami lebih lanjut dunia di sekitar kita melalui pemodelan masalah abstrak atau konkret. Sebagai pendekatan STEM adalah pendekatan dalam pendidikan di mana sains, teknologi, teknik, matematika terintegrasi dengan proses pendidikan berfokus pada pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang nyata serta dalam kehidupan profesional. Pendidikan STEM menunjukkan kepada peserta didik bagaimana konsep prinsip teknik, sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM digunakan secara terintegrasi untuk mengembangkan produk, proses, dan sistem yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam pembelajaran sains, argumentasi disepakati sebagai komponen penting mengingat ilmu sains merupakan hasil konstruksi dari teori yang berisi penjelasan serta bukti mendukung penjelasan tersebut. Argumentasi menjadi sentral dari pendidikan khususnya dalam pendidikan sains, yaitu membuat makna dan memberi efek penting pada pembelajaran. Baik, masuk ke karakteristik pendekatan STEM. Implementasi STEM education dapat didukung oleh berbagai metode pembelajaran. STEM yang bersifat integratif memungkinkan berbagai metode pembelajaran dapat digunakan untuk mendukung penerapannya. Dalam pengintegrasian ini, metode problem based learning atau PBL dibutuhkan dalam pengaplikasian STEM pada pembelajaran. Bentuk pengintegrasian dengan menggunakan metode PBL memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, membahas masalah lingkungan yang secara garis besar dapat dibagi menjadi pencemaran udara, tanah, dan air. Yang kedua, melakukan kajian literatur tentang masalah lingkungan dari berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal penelitian, koran, dan lain-lain. Kajian literatur dilakukan secara individu. Hasil kajian ini kemudian dijadikan modal untuk setiap mahasiswa untuk berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Yang ketiga, mendesain, pemecahan masalah lingkungan berdasarkan bukti, hasil identifikasi, analisis, dan evaluasi terhadap masalah yang dibahas secara berkelompok.
Setiap kelompok menuliskan sumber inspirasi dalam mendesain pemecahan masalah lingkungan tersebut. Menggagas cara praktis mengatasi masalah lingkungan yang dibahas oleh setiap kelompok, seperti mengatasi kebakaran hutan di Sumatera Selatan, atau dalam bentuk desain atau prototip. Selanjutnya, kelebihan dan manfaat pendekatan STEM. Penerapan pendekatan STEM dalam proses pembelajaran tematik terpadu diharapkan siswa akan memperoleh berbagai keterampilan yang mereka butuhkan dalam lingkungan kompetitif abad ke-21. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan STEM merupakan suatu pendekatan atau sains, teknologi, engineering, and mathematics yang komprehensif. Pendekatan STEM juga memiliki kelebihan, yaitu A. Menumbuhkan pemahaman tentang hubungan antara prinsip, konsep, dan keahlian suatu disiplin ilmu tertentu. B. Membangkitkan rasa ingin tahu siswa dan mengaktifkan imajinasi kreatif dan berpikir kritis. C. Membantu siswa untuk memahami dan bereksperimen dengan proses ilmiah. D. Mendorong kolaborasi pemecahan masalah dan saling ketergantungan dalam kerja kelompok. E. Membangun pengetahuan aktif dan ingatan melalui pembelajaran mandiri. F. Mengembangkan hubungan antara berpikir, bertindak, dan belajar. G. Mengembangkan kemampuan siswa untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajarinya. Adapun kekurangan dalam penerapan model pembelajaran STEM. A. Membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan masalah. B. Siswa yang lemah dalam eksperimen dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. C. Ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Jika topik setiap kelompok berbeda, siswa mungkin tidak dapat memahami topik secara keseluruhan. Selanjutnya, tipe-tipe integrasi pendekatan STEM dalam pembelajaran. STEM atau Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics yaitu suatu pembelajaran terintegrasi yang dapat dikatakan menumbuhkan keterampilan memecahkan masalah pada siswa. Pembelajaran matematika yang disisipkan dengan nuansa STEM akan meningkatkan minat siswa dalam belajar matematika, karena suasana pembelajaran akan lebih menyenangkan dengan memadukan matematika dengan unsur alam, teknologi, teknik, maupun seni. Selanjutnya, hal ini akan berdampak pada meningkatkan tingkat pemahaman, kreativitas, dan keterampilan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Menurut Suprihatiningrum, problem-based learning didefinisikan sebagai sebuah model pembelajaran berbasis masalah yang di dalamnya terdapat rangkaian aktivitas yang dilakukan baik secara kelompok atau individu dalam memecahkan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan dunia nyata. Siswa dituntut untuk berpikir, berkomunikasi, mengeksplorasi, dan menyelesaikan masalah dengan berpikir secara ilmiah. Kombinasi antara model pembelajaran PBL dengan STEM menjadi kombinasi yang tepat untuk meningkatkan keterampilan kemampuan pemecahan masalah matematis yang dimiliki oleh siswa. Rangkaian aktivitas pemecahan masalah yang berkaitan dengan dunia nyata dipadukan dengan unsur STEM akan membantu siswa untuk melakukan proses berpikir yang lebih kreatif untuk menghadapi setiap hambatan. A. Model Problem Based on STEM Learning atau PBL STEM. Pengintegrasian pendekatan STEM, Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics pada model Problem Based Learning atau PBL menjadi sebuah inovasi pembelajaran dengan nama Model Problem Based on STEM Learning atau PBL STEM. PBL STEM menjadi model pembelajaran yang menghadapkan siswa pada aktivitas pemecahan masalah dalam konteks sains, teknologi, teknik, dan seni dan matematika. Model ini memberikan kesempatan siswa untuk bereksplorasi topik secara lebih mendalam, di mana materi dalam pembelajaran didesain menjadi materi berbasis masalah bernuansa STEM. Sintaks pembelajaran inovasi ini diadopsi dari sintaks PBL yang dilaksanakan melalui 5 fase dengan permasalahan yang disajikan bernuansa STEM. Pemberian permasalahan bernuansa STEM yang menggunakan setting kolaborasi melalui LKPD memungkinkan siswa mengembangkan keterampilan collaboration
dan dalam langkah pembelajaran fase keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi, memberikan kesempatan untuk siswa melatih kemampuan komunikasinya. B. Model problem based on STEM learning terhadap adversity quotient dalam pembelajaran matematika. National Council of Teachers of Mathematics atau NCTM merekomendasikan 4 prinsip pembelajaran matematika, di antaranya pertama, matematika sebagai pemecahan masalah. Yang kedua, matematika sebagai penalaran. Ketiga, matematika sebagai komunikasi. Dan keempat, matematika sebagai hubungan. Prinsip dari NCTM, matematika sebagai pemecahan masalah, menurut penelitian dari Sunandar, untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah tersebut akan menjadi lebih optimal jika dibangun melalui desain yang sesuai dengan skenario pembelajaran dengan memperhatikan aspek adversity quotient atau EQ dari setiap siswa. Dalam hal inilah kita dapat mengetahui urgensi EQ dalam pembelajaran matematika, di mana dalam menghadapi mata pelajaran matematika yang sering dianggap sulit, ada 2 pilihan yang dapat dilakukan siswa, yaitu bertahan dan terus belajar agar menjadi paham atau menyerah dari kesulitan tersebut. Selanjutnya, integrasi pendekatan STEM dalam pembelajaran biologi. STEM merupakan metadisiplin ilmu yang mengintegrasikan sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika menjadi sebuah pendekatan terpadu yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran sekolah. Dalam penelitiannya, menemukan dari 44 artikel yang diteliti, terdapat 21 artikel yang mengkarakterisasi STEM sebagai sebuah pendekatan yang terintegrasi yang menggabungkan kelima disiplin ilmu atau transdisipliner, interdisipliner, dan sebanyak 13 artikel yang mendeskripsikan STEM sebuah pendekatan yang terintegrasi secara parsial atau ARS dikombinasikan dengan 1 atau 2 disiplin dalam STEM, multidisiplin, dan lintas disiplin. Dengan memandang STEM sebagai sebuah pendekatan, pembelajaran ini memberikan keleluasan kepada pengajar dalam melakukan eksplorasi pada pembelajaran STEM dengan mengintegrasikannya dengan berbagai model, metode, dan teknik-teknik dalam pembelajaran. Hasil analisis memperlihatkan pembelajaran biologi dengan STEM dibelajarkan dengan sudut pandang multidisipliner dengan mencoba mengintegrasikan topik pembelajaran biologi yang diajarkan dengan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kelima aspek dalam STEM. Misalnya, aspek sains terwakili dengan pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Teknologi terwakili dengan aktivitas penggunaan teknologi selama pembelajaran seperti mengoperasikan internet dan komputer, serta alat praktikum lainnya. Matematik terwakili oleh kegiatan menentukan dan membaca hasil pengukuran, eksperimen atau kegiatan. Aspek arts terwakili melalui kolaborasi kreativitas siswa yang tugasnya yang dikerjakan. Baiklah, hanya sekian hasil dari presentasi saya. Jikalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.